Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di malam hari ini, meskipun tidak bisa langsung bertatap muka ya. Insyaallah jarak yang ada dengan teknologi yang ada, kita masih bisa dikumpulkan bersama dalam majelis yang mulia ini insyaallah. Tidak berpanjang lebar, insyaallah kita akan masuk ke materi kajian tafsir surat Al-Kahfi. Untuk itu kepada Akwat, waktu saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Agus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwat fillah sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita telah bersama-sama tadi ada yang membaca dan menyimak surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita karena kita telah mengikuti salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau menyampaikan man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat ini berdasarkan perhitungan para ahli fikih dimulai dari tenggelamnya matahari di hari Kamis sampai dengan tenggelamnya matahari di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penerangan atau akan memberikan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Satu hadis sahih diriwayatkan Imam Nasa'i, Baihaqi, Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Terlebih ikhwafillah sekalian, kita berkumpul di sini salah satu niatnya juga adalah menuntut ilmu sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga ini pertama menempuh ilmu, Allah akan mudahkan kita masuk surga. Yang kedua dengan menuntut ilmu menyebabkan kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayatut taufik berupa petunjuk penjagaan kita untuk senantiasa mencintai kebaikan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya menuntut ilmu ini kita akan terhantarkan kepada ilmu yang lain yang memudahkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui mana yang baik dan yang benar, mana yang salah dan mana yang keliru. Sehingga salah satu kunci kenapa kita harus nantiasa membiasakan diri dalam kebaikan, sebagaimana para ulama menyampaikan sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan satu kebaikan adalah kita senang untuk mengerjakan kebaikan setelahnya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita rutinkan sebagai sebuah amalan kebaikan, karena sebaik-baik amalan sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang dilaksanakan secara dawam, secara terus-menerus, meskipun amalan tersebut tidak banyak, meskipun amalan tersebut sedikit. Namun ketika kita mengamalkannya secara terus-menerus, maka ini merupakan salah satu ciri amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah sekalian yang kami muliakan, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang tafsir surat Al-Kahfi yang pada kesempatan pertemuan lalu kita sudah membahas pada ayat yang pertama. Namun kami berharap keikutsertaan ikhwafillah sekalian di forum ini, nanti kita akan bersama-sama menerjemahkan ayat per ayat, kemudian mencoba menghafal dan nanti masuk ke dalam tafsirnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai untuk terjemahan pada ayat yang pertama. Bisa diaktifkan speakernya. Kami pandu, nanti ikhwafillah sekalian kemudian mengikuti apa yang kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari. Alhamdulillah. Segala puji. Segala puji. Lillahi. Lillahi. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Alladzi. Dialah zat. Dialah zat. Anzala. Yang telah menurunkan. Yang telah menurunkan. Ala. Kepada. Abdihi. Hambanya. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kitab. Al-Quran. Walam. Dan tidak ada di dalam Al-Quran itu. Yaj'al. Allah menjadikan. Lahu. Terhadap Al-Quran. Aywajan. Satu pun kebengkokan. Sekarang kita ke ayat kedua. Qayyiman. Sungguh Al-Quran itu adalah lurus. Liyungzira. Sungguh Al-Quran sebagai peringatan. Ba'san. Balasan yang pedih. Syadidan. Yang keras. Min. Dari. Ladunhu. Sisinya. Wa yubashshira. Dan sebagai kabar gembira. Al-mu'minina. Kepada orang-orang yang beriman. Alladzina. Mereka adalah ya'maluna. Orang yang senantiasa mengerjakan. As-salihati. Amalan yang saleh. Anna. Bahwasannya. Lahum. Untuk mereka. Ajron. Pahala. Hasanan. Yang baik. Makithina. Mereka akan kekal di dalam surga. Fihi. Di dalamnya. Abadan. Selama-lamanya. Ikhwafillah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man hafidha asyra ayatin min awwali surat al-kahfi usima lahu minad dajjal. Barang siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surat al-kahfi, maka akan terlindung dari fitnah dajjal. Oleh karena itu nanti
Selain juga kita membaca, insya Allah kita juga akan menghafal. Karena dengan seringnya membaca Al-Quran, ini uniknya atau keistimewaannya Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguhnya kami telah menjadikan Al-Quran ini satu kitab yang mudah untuk dihafalkan. Dengan seringnya membaca, maka dengan sendirinya juga akan terhafalkan. Wahal mim mudzakir. Dan apakah kalian mengambil pelajaran dari apa yang dihafal itu? Mudah-mudahan pertemuan kita nanti, ikhwah fillah sekalian, paling tidak sudah hafal satu ayat saja terlebih dahulu dari surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tafsir untuk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qayyima liyundhira ba'san syadida. Ikhwah fillah sekalian, sebelumnya Allah menyampaikan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah walam yaj'al lahu iwaja. Al-Qur'an itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kitab yang iwaj. Iwaj itu kalau melihat dari Lisanul Arab, terjemahan dari iwaj itu satu bengkok yang sangat sulit sekali untuk dilihat bahwasannya itu bengkok. Artinya bahwasannya Al-Quran itu adalah satu kitab Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Dilihat dari berbagai macam sisi. Dari sudut pandang bahasa, dari sudut pandang kandungan isi, dari kontradiksi ayat dengan ayat yang lain, hampir tidak ditemukan adanya satu ayat dengan ayat yang lain adanya kontradiksi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang kepada manusia, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih yad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika saja engkau ragu-ragu terhadap Al-Qur'an, maka datangkanlah pasukan-pasukanmu, kelompok-kelompokmu, fi raibim marzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislihi wad'u syuhadakum. Maka datangkanlah satu surat saja atau satu ayat saja dan panggillah karib kerabat kalian, pasukan-pasukan kalian untuk membuat satu ayat saja, niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Maka itulah keistimewaan Al-Qur'an. Lalu iwajan ini kemudian Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan kata-kata qayyiman. Satu kitab yang tidak bengkok dan lurus. Ini merupakan bentuk taukid, bentuk penguatan. Jadi Allah betul-betul menandaskan bahwasannya Al-Quran itu dari sudut pandang apapun adalah kitab suci yang murni, yang lurus, tidak bengkok, dan tidak akan ditemukan kontradiktif antara satu ayat dengan ayat yang lain. Makna qayyiman ini yang pertama bahwasannya Al-Quran itu adalah satu kitab Allah Subhanahu wa taala yang dijaga oleh Allah kesuciannya, kemurniannya dari mulai diturunkannya sampai dengan nanti Allah angkat ketika menjelang hari kiamat nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu. Penjagaan Allah adalah dengan memberikan banyak sekali orang-orang di dunia ini yang sanggup menghafalkan Al-Quran. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak sampai orang tua pun banyak yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafalkan Al-Quran. Kebetulan saya mengelola satu lembaga pendidikan pesantren di Jogja, ada 3 pondok, sekitar 1.200-an santri. Target santri itu jenjangnya adalah jenjang sanawiyah dan aliyah. 3 tahun pertama mondok,
Jadi usia 12 sampai 15 tahun adalah mereka wajib menghafal Al-Quran 30 juz. Kelas 1 Tsanawiyah targetnya adalah 8 juz. Kelas 2 Tsanawiyah targetnya 12 juz. Jadi 20 juz. Kemudian kelas 3 Tsanawiyah targetnya 10 juz. Alhamdulillah, hampir semua santri bisa memenuhi target di tahun ketiga, selesai hafalan Al-Qur'annya, bahkan tidak sedikit santri-santri yang kemudian di tahun pertama mereka selesai dengan hafalannya karena sebagaimana firman Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Ini merupakan salah satu i'jazul Quran, salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an, yaitu Allah menjaganya, Allah mengumpulkan di dada kaum muslimin untuk mudah dihafalkan. Kemudian qayyiman ini maknanya juga bahwasannya Al-Qur'an itu adalah sebagai hakim, sebagai pemutus terhadap kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Allah telah menurunkan Taurat, Allah telah menurunkan Injil, Allah telah menurunkan Zabur, Allah telah menurunkan Suhuf Ibrahim, Allah juga telah menurunkan Suhuf Musa. Namun pada giliran berikutnya kitab-kitab suci tersebut tidak bersih dari campur tangan manusia untuk menyelewengkan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Karenanya Al-Quran kemudian menjadi hakim terhadap kitab-kitab suci tersebut. Isi kandungan dari kitab suci itu yang sesuai dengan Al-Quran, maka itulah sebuah kebenaran. Namun apabila isi kandungan kitab suci tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu Al-Quran menjadi koreksi atas kitab-kitab suci yang ada. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memfirmankan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mengerjakan amalan saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itulah, iwajan dan qayyiman ini menjadi satu karakteristik Al-Quran, sehingga ke Al-Quran sampai sekarang Allah jaga betul dari berbagai macam inhiraf, dari berbagai macam upaya-upaya penyimpangan. Di antara upaya penyimpangan yang dilakukan manusia sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan sekarang, yang unik adalah apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai nabi padahal nabi saat itu masih ada. Musailamah ini ketika turun surat Al-Fil, dia mencoba mencontoh surat Al-Fil. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal fil lahu dhanbun wabir wa khurtum tawil wa inna kadzalika rabbika khalqin rabbuna qalil. Gajah. Apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang punya telinga lebar dan punya belalai yang panjang. Yang demikian itu Allah sedikit sekali menciptakan makhluk-makhluknya seperti itu. Jadi dari segi keindahan bahasa jauh sekali dari apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini bukanlah kitab syair, tapi tidak ada satupun penyair Arab yang mampu menandingi keindahan Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab ilmu pengetahuan, tapi banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang terinspirasi dengan adanya ayat Al-Quran. Kemudian menemukan penemuan-penemuan spektakuler, dan banyak sekali di abad-abad ini penemuan yang kemudian sejalan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang mendapatkan wahyu untuk menerima Al-Quran adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf, dan posisi Jazirah Arab adalah posisi yang jauh dari peradaban dunia. Dia tidak terlalu dihiraukan oleh Romawi
karena kegersangannya serta sedikitnya sumber daya alam yang ada di situ, juga tidak dihiraukan oleh Persia, dua raksasa negara, dua raksasa dunia saat itu. Namun dari Jazirah Arab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala pancarkan sinar cahaya Islam sehingga tersebar ke seluruh antero dunia. Itu qayyimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya tujuan Al-Qur'an ini yang pertama, liyudhira ba'san syadida, sebagai pemberi peringatan kepada mereka-mereka yang mengingkari Al-Quran. Allah sudah berikan gambaran kepada mereka, yaitu ba'san syadidan, satu azab yang sangat pedih, satu azab yang sangat keras. Mereka-mereka yang kemudian tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Milladunhu, yang azab ini merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang kedua dari Al-Quran adalah wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, yaitu sebagai kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Allah jelaskan bahwasannya alladzina ya'maluna shalihat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan yang baik. Jadi karakter mengerjakan amal yang baik ini adalah wasful lazim, sifat yang harus melekat pada diri orang yang beriman. Sehingga bisa dipastikan ketika orang tersebut bermaksiat, maka imannya turun atau imannya hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat karakter orang yang beriman itu ya'maluna, menggunakan fi'il mudhari, kata kerja bentuk sekarang, dengan makna istimror, kebaikannya itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga ketika mereka tidak melakukan, sehingga ketika seseorang mengaku beriman, namun tidak dibarengi dengan amalan soleh, maka tidak sempurna keimanannya. Karena makna iman itu adalah al-a'malu bil arkan. Salah satunya adalah diwujudkan dalam aktivitas fisik. Selain juga dengan tasdiqu biqalbi wa taqriru bil lisan, keyakinan dalam hati maupun ucapan di dalam lisan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan firman-Nya, anna lahum ajran hasana. Untuk mereka Allah Subhanahu wa taala sediakan ajran, balasan kebaikan atau pahala yang sangat baik. Nah, ikhwah fillah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut balasan bagi orang-orang yang beriman ini dengan kata-kata ajar. Ajar itu artinya adalah upah. Jadi yakinlah ikhwah fillah sekalian, ketika kita melakukan satu kebaikan, upah itu sudah disediakan Allah untuk kita. Sebagaimana juga ketika kita bertransaksi dengan Allah, yaitu melakukan sedekah, Allah mengkarakterkan sedekah itu dengan sebutan pinjaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Madzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Siapapun yang mau memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pinjaman yang baik dengan cara menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan dan melapangkan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi ikhwah fillah sekalian, ini merupakan sebuah penenang dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang yang beriman tersebut mengerjakan amal soleh, Allah menyiapkan ajar, Allah menyiapkan pahala untuk mereka. Dan sebaliknya, bagi mereka yang mengingkari isi kandungan Al-Quran, dan pengingkaran yang paling besar oleh manusia terhadap Al-Quran
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam ayat yang keempat, yaitu wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, yaitu ketika mereka mengingkari dan mengatakan bahwasannya Allah mengambil anak. Salah satu pengingkaran, kekufuran terbesar yang dilakukan oleh manusia adalah ketika mereka mengucapkan kata-kata Allah memiliki anak. Dan Allah menjanjikan bagi mereka yang ingkar terhadap ayat-ayatnya, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab lebih kejam azabnya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait juga dengan ayat pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala pada ayat pertama ini alhamdulillahilladzi, kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Karena dengan zatnya, dengan kemampuannya Allah menjadikan manusia sebagai hamba yang hina, diberikan balasan berupa siksaan yang sangat kejam, yang tidak ada satupun di dunia ini yang lebih kejam daripada siksaan Allah. Namun sebaliknya, kepada mereka-mereka yang melaksanakan dan mengikuti petunjuk Al-Quran, Allah berikan ajran hasanah, yaitu balasan yang baik. Apa balasan yang baik? Allah jelaskan dalam ayat yang ketiga, makithina fihi abada, yaitu balasan bagi mereka-mereka adalah tinggal di dalam suatu tempat yang abadi selama-lamanya, yaitu akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi penegasan bahwasannya adalah akhirat merupakan satu tempat yang akan kita tinggali dan tidak akan pernah berhenti, berakhir waktunya. Akan terus-menerus akan kita tinggali di situ selama-lamanya. Dan berbeda dengan neraka, Allah sifatkan surga ini adalah abadan, adalah kekal. Berbeda dengan neraka, neraka ini ketika orang masuk di dalamnya kadang kekal sesuai dengan tingkat keimanannya, kadang juga mampir sebentar, kemudian Allah angkat dan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah sekalian, umur kita ini pendek di dunia. Saya sekarang hampir 40 tahun, meskipun wajah kelihatannya masih 20 tahun gitu. Kang Ari hampir berarti setahun di bawah saya. Kalau saya 40 tahun, Kang Ari 39 atau 38. 40 yang tahun lain-lain mungkin di bawah itu. Padahal Nabi menyampaikan a'mar ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku ini rata-rata antara 60 sampai 70. Tidak lama lagi sebetulnya. Karenanya jangan kita gadaikan hidup yang sebentar ini di dunia dengan durasi lamanya waktu kita di akhirat. Oleh karena itulah karakter orang yang beriman adalah ya'maluna shalihah, senantiasa mengerjakan amalan baik secara istimrar. Salah satunya adalah dengan implementasinya adalah dengan bertemunya dan berkumpulnya kita dalam majelis ini. Majelis ilmu ini, kalau kita berkaca kepada apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, beliau mengawali Muhammadiyah dari kajian semacam ini. Lalu kemudian dibuat gerakan sosial, gerakan ekonomi, gerakan dakwah, sampai besar seperti sekarang ini. Saya kebetulan ada grup pengajian namanya KMS. KMS ini artinya kajian malam Sabtu. Selain itu juga karena yang ngajar itu ada Kuat, Mujiman, dan Susilo. Punya grup binaan sekitar 40 orang. Alhamdulillah dengan kajian semacam ini, rutin, bisa mendirikan TK, bisa mendirikan SD di Jogja. Begitu. Jadi dari kajian yang kecil ini, insya Allah kita kemudian berkembang karena hal terbaik, Kiai Ahmad Dahlan itu sempat tidak selesai-selesai dalam mengkaji surat Al-Ma'un ketika beliau belum mengimplementasikan wujud aksi sosial dari Al-Ma'un itu apa. Kemudian berdirilah Panti Asuhan Muhammadiyah. Itu ikhwah fillah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah satu amalan soleh yang ringan namun memiliki manfaat yang cukup banyak seperti disampaikan oleh Ahadus tadi di awal adalah mengucap Sayyidul Istighfar,
mengucap sayyidul istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah menyampaikan, wa man qalaha minan nahari mukinan biha, barang siapa mengucapkan pada siang hari dengan meyakininya, famata min yaumihi qabla ayyumsiya, kemudian orang itu wafat sebelum tiba waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa mukinun biha famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah, dan barang siapa yang kemudian mengucapkannya pada malam hari ini dan meyakini tentang keistimewaan Allah sebagai Al-Ghafur, sebagai Maha Pengampun, maka dia kemudian meninggal dunia sebelum waktu pagi tiba, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dan menggolongkannya sebagai ahli surga. Ini juga salah satu amalan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khair dalam bukunya Al-Ajr Al-Kabir ala A'malil Yasir. Pahala-pahala yang besar terhadap amalan-amalan yang ringan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kalau ada pertanyaan atau ada diskusi disilakan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz Fuad atas pemaparannya. Masya Allah, kita sudah mendengarkan pemaparan tentang tafsir surat Al-Kahfi ayat kedua dan ketiga. Melanjutkan pemaparan sebelumnya, yang pada intinya Al-Quran ini diturunkan sebagai liyungdhira ba'san syadidan, sebagai peringatan yang pedih dan keras, ya. Dan juga disambil sebagai basyirah, ya, yubasyiral mu'minin, sebagai berita gembira untuk orang-orang mukminin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat sebagai orang mukmin yang melaksanakan amalan-amalan solih, gitu. Melaksanakan amalan-amalan solih yang pahalanya insya Allah dibalas dan diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan ikhwafillah, kita berikan kesempatan bagi rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan, boleh seputar apa yang Akuat sampaikan, atau mungkin kalau ada pertanyaan di luar materi juga mangga dipersilakan. ADC, mangga ADC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Aku pilih. Ayah. Jangan sih lupa pi, amun sinyalnya. Saya jelas. Perkenalan pengintennya Abi Ade, penginten angkatan 2012. Oke, angkatan sabaraha? Abi angkatan 2002 hiji. Oh, mantap. Angkatan 2000 hiji. Oh, mohon. 20 tahun kapan keur? Mohon. Ngupingkan tadi abi kan lebetna ieu nya telat nguping-nguping tadi nuju ngabahas Al-Qur'an gitu. Hoyong terang perkawis susunan Al-Qur'an. Ari susunan Al-Qur'an teh ku para sahabat disusun berdasarkan naon manawi gitu margi. Pami nguping sejarah mah kan surat pertama teh dilungsurkeun teh surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, eta nu pertamanya A. Nah, anu kedua aya naon sih dina surat Al-Fatihah gitu. Pami dicermati surat Al-Fatihah termasuk surat anu sangat-sangat spesial lah. Margi mung hiji-hijina surat anu dijantenkeun rukun salat gitu. Aya surat anu sanes teh anu jantenkeun rukun salat. Pami dina syukuran aya Fatihah, pami dina tahlilan aya Fatihah, pami dina doa dipungkas ku Fatihah. Jadi AADA pengintennya. Ada apa dengan Al-Fatihah penginten gitu. Anu katilu mah teh acan aya A sakitu we penginten. Atur nuhun. Atur nuhun.
Nukahiji kaitan dengan kodifikasi Al-Quran. Ini panjang. Ceritanya panjang. Jadi pertama, Al-Quran itu seperti di dalam tafsir surat Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu anzala, prosesnya itu berangsur-angsur kepada dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan karakteristik kondisi yang ada saat itu. Contoh asbabun nuzul surat Al-Kahfi yang sedang kita kaji malam ini adalah karena Nabi SAW mendapatkan 3 pertanyaan dari pendeta Yahudi yang ditanyakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu yang diutus ke Madinah. Lalu pendeta Yahudi kemudian menanyakan 3 hal tentang pemuda, kemudian tentang pemuda yang keluar dari kaumnya karena kejaran penguasa, kemudian seorang laki-laki yang bisa menaklukkan bumi barat dan bumi timur, dan tentang ruh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, meskipun juga tidak menjadikan menjadikan orang-orang kafir Quraisy saat itu beriman. Nah, proses turunnya berangsur-angsur, namun proses kodifikasi atau pembukuannya berdasarkan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan Ramadan itu dites oleh malaikat Jibril alaihissalam 2 kali. Dites hafalannya dan oleh malaikat Jibril ditunjukkan ayat ini setelah ini, ayat itu setelah ini, surat ini setelah itu. Jadi yang menunjukkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Saat itu budaya tulis-menulis belum terlalu baik, sehingga pencatatan-pencatatan tidak dilakukan dalam kertas yang kita kenal saat ini. Pencatatan dilakukan dalam bentuk suhuf-suhuf. Suhuf itu lembaran entah itu berasal dari pelepah kurma, lembaran dari daun kurma, lembaran dari kulit hewan, lembaran dari tulang-tulang hewan yang sudah disucikan atau dibersihkan, kemudian ditempatkan di paling banyak adalah di kediaman istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian atas inisiatif Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Khalifah Umar ini punya 2 inisiator yang luar biasa dan jasanya terhadap umat Islam. Yang pertama adalah beliau mencetuskan penanggalan Hijriah dengan menjadikan fase hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tahun pertama hijrah Nabi. Dan yang kedua adalah beliau yang mencetuskan pelaksanaan pengumpulan mushaf Al-Quran. Mushaf itu kemudian atas inisiatif Umar radhiyallahu anhu, namun karena beliau wafat, terbunuh, kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman. Sehingga hasil baku dari pengumpulan mushaf Al-Quran itu dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini yang kemudian disebarluaskan kepada daerah-daerah taklukan kaum muslimin saat itu, entah itu ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir, maupun sampai ke daerah Maghrib. Pada awalnya, penulisan Al-Quran tidak ada harokat, tidak ada tanda titik, tidak ada tanda baca. Baik itu titik, fathah, kasroh, dhamma, tanwin, kasrotain, dan sebagainya tidak ada. Kemudian karena banyaknya terjadi kekeliruan bacaan, lalu atas unsur Abul Aswad Ad-Duwali, kemudian diberikan tanda baca terhadap Al-Quran. Maka Mushaf Utsmani itulah yang kemudian menjadi pegangan terhadap mushaf-mushaf standar yang ada sampai saat ini. Untuk penjagaan terhadap mushaf standar, maka otoritas-otoritas Islam, entah itu organisasi konferensi Islam yang berpusat di Jeddah, maupun pusat-pusat pengkajian Islam, contohnya adalah Ar-Ri'asah Al-'Amah li Su'uni Al-Haramain Asy-Syarifain, pimpinan umum 2 tanah suci, kemudian memiliki namanya Mujamma Malik Fahd, percetakan Malik Fahd yang betul-betul
salah satu yang ada terbesar di dunia ini, pencetak Al-Quran terbesar di dunia ini, salah satu yang terbesar adalah Mujama Malik Fahad yang ada di kota Mekah. Mencetak ratusan ribu mushaf dan telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, ada 160 bahasa kurang lebihnya. Dan sudah hampir tiap tahun mencetak sekitar 25 juta eksemplar. Nah, salah satu yang unik, yang membedakan Al-Quran dengan yang lain adalah kewajiban mencantumkan bahasa asli Al-Quran itu. Bahasa terjemahan apapun silahkan, yang penting mencantumkan mushaf atau tulisan aslinya, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Itulah salah satu bentuk penjagaan Al-Quran yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kitab sucinya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjagaan Al-Quran melalui para penghafal-penghafal Al-Quran yang jumlahnya, misalnya sebagai contoh di pondok yang saya kelola, dengan ruang lingkup yang sangat kecil, karena datanya secara statistik belum diketahui sampai sekarang, di pondok yang saya kelola sekitar ada 1.200 santri totalnya, ya kurang lebih 1.200 penghafal Al-Quran begitu, yang menghafalkan Al-Quran, menjaganya, sehingga penghafal Al-Quran ini disebut dengan Hafizul Quran. Hafidh ini aslinya adalah penjaga. Penjaga ini bukan hanya menghafalkan, tapi juga menjaga di dalam hati, karena selain dalam hati juga senantiasa dibaca secara harian. Untuk menghafalkan Al-Quran, Masya Allah, kalau antum semua hafal 30 juz, setidaknya kalau untuk menjaga Al-Quran, sehari itu paling tidak murojaahnya atau mengulang hafalannya 1-5 juz, supaya hafalan tidak cepat hilang. Itu diantara sejarah singkat berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian, terkait dengan surat Al-Fatihah, Rasulullah SAW menyampaikan tentang Al-Fatihah ini sebagai Fatihatul Kitab, sebagai pembuka Alkitab. Dan Masya Allah, luar biasa. Banyak sekali kitab-kitab para ulama yang sudah ditulis tentang Al-Fatihah. Ini contoh yang saya pegang. Mutiara Hikmah Al-Fatihah. Ini salah satu, kalau ingin membaca secara tafsir secara lengkap, Fadilah dan Keutamaan Al-Fatihah, yang sudah diterjemahkan, ini bukunya. Dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Diambil dari, disadur dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Ini Masya Allah, luar biasa sekali kandungan dan isi keutamaan Al-Fatihah. Salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan Al-Fatihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Ala u'allimuka a'dhamu surati fil Quran. Maukah kamu aku kabarkan satu surat terbesar, terdahsyat yang ada di dalam Al-Quran, qabla an takhruja minal masjid, sebelum kalian keluar dari masjid. Kemudian beliau menyampaikan, fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhruja qulta ya Rasulullah innaka qulta la u'allimunaka a'dhamu suratil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi autituhu. Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia di dalam Al-Quran sebelum kalian semua, wahai para sahabat, keluar dari masjid? Lalu beliau, Nabi memegang tanganku. Maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkanmu satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian beliau menjawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan Al-Quran Al-Azim yang telah diberikan kepadaku. Kenapa Al-Quran disebut sebagai satu surat yang terdahsyat? Salah satunya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran merupakan satu surat yang harus kita baca di dalam sholat. Salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah menyampaikan, barang siapa yang sholat lalu tidak membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya kurang atau tidak sah. Lalu beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi untuk membahas Al-Fatihah ini kita perlu kajian secara khusus.
Namun ikhwah fillah sekalian yang kami muliakan, salah satu keistimewaan Al-Fatihah yang bisa kita lihat salah satunya adalah merupakan satu surat yang wajib kita baca di dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran aku atas pemaparannya. Kang Ade atas kawalar pertaruh sana mau katilo. Katilo kan acan aya. Baik, Alhamdulillah. ada pertanyaan lanjutan di Kang Ade atau nanti cekap? Ti abdi mah atos atur nuhun. Ya, alhamdulillah. Baik, Tino Sanes, aya pertaruh sande mangga. Ari hoyong naros sigana. Mangga. Ari, damang. Siap. Alhamdulillah. Afwan, minggu kemarin baterainya habis. Nggak nyampe selesai. Kang Ari teh minggu kamari nanya naroskeun guanya. Narajan mohon gua hiro. Eta mohon. kumaha sunah sanes. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri. Salah satu kebiasaan Nabi sebelum beliau diangkat Nabi ketika usia 40 tahun, beliau melaksanakan tahannus. Tahannus ini setelah diteliti berasal dari kata tahannuf, karena orang Arab jahiliyah pada abad ke-6 biasa mengganti tha menjadi fa. Sama seperti orang Arab masa kini. Kalau antum ngobrol dengan orang Arab, misalnya akan mengatakan akulak, saya akan mengatakan kepadamu. Dia mengatakan agulak. Qaf menjadi ghain. Atau misalnya dari jim menjadi ghain. Juga sering. Jabal Uhud, Gunung Uhud itu dibaca oleh orang-orang Arab sekarang Gabal Uhud. Kadang-kadang qaf juga dibaca ghain. Misalnya janjian mata tusafir ilal Madinah, katanya. Kapan kamu akan berangkat ke Madinah? Insyaallah qablal zuhr. Insyaallah sebelum zuhur. Jadi qabla menjadi qabla. Itu juga sama. Tahannus ta menjadi asalnya tahannuf kemudian menjadi tahannus ta. Nah, tahannus ini berasal dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sisa-sisa peninggalan ajaran Islam, ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah secara menyendiri di dalam kesunyian. Tahannuf ini adalah ajaran yang lurus, satu ibadah yang lurus seperti di dalam Quran surat Al-Bayyinah. Ada satu surat yang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fi kutubin qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Apa itu agama yang lurus? Adalah agama di mana orang tersebut mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Adapun tata cara sholatnya adalah tata cara sholat di dalam agama Ibrahim alaihissalam. Lalu pertanyaannya adalah, apakah sunnah tahannuf yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hendak diangkat menjadi Rasul dijadikan sunnah setelahnya? Jawabannya adalah di dalam perbuatan Nabi. Jadi sunnah atau hadis sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diwujudkan dalam bentuk ucapan, juga bisa diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ternyata setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak pernah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tahannus. Satu-satunya peristiwa sejarah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan masuk gua adalah tatkala beliau naik ke Jabal Thur. Beliau naik ke Jabal Thur, Bukit Thur, yang di atasnya ada Gharun Thur, atau gua Sur. Dalam
peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat itu ditemani oleh sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau saat itu menjadi orang yang terakhir meninggalkan kota Mekah menuju Madinah sebagai siasat terhadap kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kejaran kaum kafir Quraisy dengan cara mengilhamkan kepada Nabi untuk terlebih dahulu naik ke Bukit Tsur yang di dalamnya ada Gua Tsur. Jalan ke arah Madinah itu adalah ke utara, tapi beliau diperintahkan ke selatan dulu, ke arah Bukit Tsur, naik ke selatan, kemudian setelah berdiam diri kurang lebih selama 3 hari, lalu beliau turun melewati Laut Merah, menyisiri Laut Merah, kemudian beliau sampai ke Madinah. Nah itu kurang lebihnya Kang Ari, jadi sudah tidak disunahkan lagi sampai sekarang. Luar biasa. Itu saya sempat lihat di video, Ustaz. Ya. Jabal Tsur, saya lihat di video ya, Ustaz, belum ke sana. Mudah-mudahan insya Allah ke sana. Amin ya Rabb. Jabal Tsur sama Jabal Nur itu tinggi banget, Ustaz. Ya, tinggi. Tinggi banget. Maksud saya Rasulullah kan bolak-balik tuh ke sana. Kondisi fisik orang Arab zaman dulu sama zaman sekarang ada perbedaan nggak? Maksudnya apakah mungkin orang Arab zaman Rasul itu tinggi besar gitu sehingga naik Jabal Tsur atau Jabal Nur itu kalau tidak salah istrinya Siti Khadijah juga mengirimkan makanan juga ya ke sana? Iya. Ya. Itu kan luar biasa tingginya itu. Apa saya lihat kalau di beberapa channel YouTube yang naik ke sana itu ngos-ngosan gitu, capek apa gimana ya? Apa emang udah biasa gitu orang Arab gitu kayak gitu? Oke, baik. Pertanyaan unik, tapi menarik. Kalau ingin melihat apa namanya, ingin mengetahui tentang postur fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kitab khusus yang membahas itu, namanya Syama'ilul Muhammadiyah. Perwujudan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karakteristik fisiknya seperti apa. Beliau ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, digambarkan berbadan tegap, berdada bidang. Itu sudah tergambar. Iya, dada bidang itu tidak seperti, artinya six packs beliau tuh. Luar biasa. Lalu ketinggian Gua Hira itu kurang lebih 800 meter. Tinggi. Naik itu 1.600 anak tangga, perlu waktu 1,5 jam untuk saya, ngos-ngosan itu. Dan turun sekitar setengah jam. Itu memang memerlukan kemampuan fisik yang luar biasa. Padahal kondisi sekarang ini, jamaah umroh, jamaah haji yang mau naik, itu sudah dibantu dengan anak tangga gitu. Ya, kalau betul, dulu belum ada kan. Betul, saya tapi ada satu hal. Muternya Peristiwa gimana? sejarah menarik dalam peristiwa dua gua ini, peran seorang wanita yang mengantarkan makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau tahannus adalah Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Jadi betul-betul peran seorang wanita di dalam pergerakan dakwah Nabi di fase awal sangat besar. Khadijah ini adalah penyuplai akomodasi untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sudah fokus dengan ibadah, lalu untuk kebutuhan sehari-hari, harta Khadijah yang kemudian banyak dicurahkan untuk membiayai dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Mekah. Meskipun awal-awal menikah dengan Khadijah, Nabi ini sangat kaya sekali. Beliau memaharkan 25 ekor unta. 1 ekor unta 40 juta, berarti 1 M mahar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Sekarang sekitar harganya 40 jutaan tuh, harga 1 ekor unta. Nah, itu. Kemudian tatkala peristiwa Gua Tsur, yang pertama Gua Hira, Gua Tsur juga melibatkan seorang wanita, putri Abu Bakar As-Siddiq, namanya Asma binti Abu Bakar. Asma inilah yang kemudian diutus oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan ke atas.
Sehingga ketika beliau membutuhkan tali untuk mengikatkan makanan, beliau lepaskan dari sabuknya, dibelah menjadi 2 bagian, sehingga Asma ini mendapat gelar Dzunnatoqaini. Satu orang atau seseorang yang memiliki 2 ikat pinggang. Dzatin nitoqaini. Seorang wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Jadi peran wanita di dalam urusan dakwah jangan disepelekan, Masya Allah. Di fase-fase awal Nabi ini peran wanita sungguh luar biasa gitu. Itu Kang Ari. Jadi kemudian kondisi fisik orang Arab jahili, orang Arab dulu dan sekarang jauh beda. Kalau antum lihat, coba lihat di Google, salah satu negara yang mengalami obesitasnya adalah Saudi Arabia. Ana kalau dijamu oleh orang Saudi, makannya itu kalau makan malam itu tidak jam 8, jam 9, jam 11 malam atau jam 12 malam. Sebelumnya ngobrol gitu. Namanya Yahanu, ngobrol ngalor ngidul. Dijamu dengan nasi mandi. Nasi mandi itu nasi lemak. Kemudian suguhannya kambing. Kambingnya kadang 1 ekor kambing. Yang makan 4 orang, 5 orang itu untuk 1 ekor kambing. Dan minumnya mesti minuman bersoda. Yang paling banyak diminum sekarang itu oleh pemuda Saudi 7 Up, Fanta, Coca-Cola gitu, Cola-Cola, bentuk-bentuk bersoda. Sehingga sekarang banyak sekali pemuda-pemuda Saudi yang badannya obesitas. Kalau kondisi fisik orang Arab sekarang dengan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi, makanan utamanya Nabi sendiri adalah kurma. Gandum pun adalah gandum yang keras. Dan termasuk makanan yang paling mewah saat itu adalah daging dipotong-potong, dicampurkan ke dalam tepung, ke dalam bubur tepung. Itu salah satu makanan yang paling mewah saat itu. Kalau sekarang kan jauh beda banget dari segi makanan saja. Nah, tapi pernah Raja Fahad saat itu ketika Amerika terlalu mengintervensi kebijakan Saudi Arabia pernah mengatakan, idhab ya Amerika, pergi wahai Amerika. Saya tidak butuh bantuan kalian. Gitu. Kami adalah bangsa yang sudah terbiasa dengan minum air susu onta dan minum air susu ghanam, susu kambing, dan juga kami terbiasa dengan makanan dengan kurma. Pernah kan Saudi mengembargo minyak saat itu beberapa tahun sehingga kalang kabut negara-negara maju saat itu. Nah, ya itulah kondisinya sekarang ini, Kang Ari. Mudah-mudahan dimudahkan Allah supaya kita bareng-bareng bisa mengikuti sirah nabawiyah dengan melihat lokasinya langsung. Amin. Masya Allah. Kalau untuk obesitas, percaya Ustadz? Percaya. Dilihat dari ada itu tiap kali pulang haji, pulang umrah mesti naik gitu. Wah, Masya Allah. Mohon. Satu lagi Ustadz, itu si Musailamah Al-Kadzab itu punya kitab setelah dia seperti tadi yang sudah ayat yang Ustadz hafal. itu ayat apa itu? Luar biasa. Saya baru tahu. Terus saya baru tahu bahwa itu ada apa? Ada bukunya apa? Ada kitabnya gitu? Si Musailamah Al-Kadzab ini bagaimana? Oke, Musailamah Al-Kadzab ini pernah ada yang mengkodifikasi mengkodifikasi surat atau ayat-ayat palsunya Musailamah Al-Kadzab dengan kitab Ajaib wa Taraif Abru At-Tarikh oleh Syekh Hasan Ramadan. Jadi beliau ini kemudian mengkodifikasi surat-surat palsu yang pernah dikeluarkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Contohnya ini banyak nama hewan, al-fil tentang hewan, ad-difda, kodok. Ya difda, madal difda, wahai kodok, apa itu kodok? Pernah juga asyams tentang matahari, kemudian at-tahinat tentang pengkhianatan, kemudian asyad, kambing, al-jamahir, tentang kumpulan orang-orang banyak. Jadi Musailamah ini sering unik nih kalau mempelajari Musailamah juga. Jadi kalau mau jadi nabi palsu ya
jangan sebodoh Musailamah sebetulnya. Gini, Musailamah itu kalau dia dengar Nabi misalnya mengelus-ngelus anak yatim, salah satu hobi Nabi itu mengelus kepala anak yatim gitu, sambil mendoakan. Musailamah mengelus anak kecil, yang terjadi adalah kebotakan pada rambut anak itu. Ketika Musailamah dengar Nabi mengobati mata orang yang sakit sehingga sembuh, Musailamah mencoba mengobati mata orang yang tadinya sakit malah jadi buta. Ketika Musailamah dengar bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keberkahan terhadap satu sumur sehingga mengalirkan air terus-menerus, Musailamah minum di salah satu sumur, akhirnya sumur itu mengering bahkan menjadi asin dan tidak bisa dikonsumsi airnya gitu. Jadi kalau mau jadi nabi palsu jangan sebodoh Musailamah. Ini unik karakternya, jadi terlalu nekat untuk menjadi nabi palsu. Tapi banyak nabi-nabi palsu dari zaman dahulu sampai dengan sekarang ini. Ya, sampai sekarang banyak kan ajaran-ajaran atau orang-orang yang ikrarkan diri sebagai nabi. Karenanya cara mengujinya adalah dengan Al-Quran ini. Aywajan qayyimal yunzira ba'san syadida. Adalah dengan Al-Quran yang di situ tidak ada aywaj dan itu merupakan satu yang qayyim. Tidak ada kebengkokan dan Al-Quran ini menjadi qayyim, satu kitab yang menjadi hakim, yang menjadi pemutus terhadap kitab-kitab suci yang lain. Itu Kang Ari. Luar biasa. Jazakallah khair Ustaz. Iya. Baik, Kang Ari cekap pertarasan. Mangga atau misalnya mana banyak ini? Cekapnya insyaalahnya samantawis dicekapkan heula. Jadi kalau bahasa Deddy Corbuzier itu materinya itu daging semua katanya. Jadi kalau sama Akuat itu alhamdulillah kita banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan gitu ya, tidak hanya tentang tafsir Al-Kahfinya tapi juga banyak sekali ilmu-ilmu lain yang ya bisa kita dapatkan di setiap pertemuan kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menjadi para penuntut ilmu begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya kira untuk sesi kajian tafsir Al-Kahfi akan kita cukupkan sampai dengan saat ini. Kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.